Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minin binuril hidayati wal yaqin. Nusalli wa nusallimu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal mustami'un wal mustami'at yang sama-sama mengharap ridha Allah, mari kita lanjutkan kajian yang terundang dari kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-raja'u, adapun pengharapan. Adapun pengharapan. Maqornahu, yang tidak dibarengi untuk pengharapan, amalun oleh amal, perbuatan, perjuangan. Itu min alamatil illa fahuwa umniyatun. Itu sih hanya sekedar hayalan, angan-angan. Sekali lagi, ar-raja'u, adapun pengharapan. Maqorona, yang tidak membarenginya terhadap itu harapan. Apa amalun, yaitu perbuatan atau perjuangan. Illa fahuwa umniyatun, itu sih hanya sekedar angan-angan. Setiap orang, jangankan yang soleh, yang salah pun kalau ditanya pasti pengen masuk surga. Boro-boro yang soleh, yang salah pun pengen dapat ridho Allah. Mari kita simak Ali Imran ayat 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulu wallahu a'lam bimuradi. Am hasibtum, apakah kalian menyangka an tadkhulu, kalian semua mau masuk surga, akan masuk al-jannah, ke surga. Walamma, padahal belum ya'lamillahu alladzina jahadu, padahal belum nyata-nyata untuk Allah sebuah kesungguhan, sungguh-sungguh mengalahkan, memerangi hawa nafsu. Wa ya'lamas sabirin, dan belum nyata-nyata jadi orang yang tabah dan sabar dalam menggapai ridho Allah. Allah bertanya, yang tentunya pertanyaannya retoris. Apakah kalian nyangka bahwa kalian akan masuk surga, padahal belum di hadapan Allah, belum nyata-nyata menunjukkan kesungguhan. Padahal di hadapan Allah belum nyata-nyata memperlihatkan kesabaran. Setiap orang yang pengen ridho Allah, hari Senin lewat, belum menunjukkan keseluruhan. Hari Kamis seblak, hari Senin wudhu, ya.
ayat yang lain Al-Baqarah 214. Am hasibtum an tadkhulu al-jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablik. Apakah kalian menyangka akan masuk surga segampang membalikan telapak tangan? Padahal walamma ya'tikum, padahal belum mendatangkan Allahum kepada kalian apa masalul ladina khalau min qablikum, berbagai macam ujian malapetaka seperti yang ditimpakan kepada umat-umat sebelum kalian. Ibu-ibu susah ngurus suami, seberapa susah dibanding Siti Asia ngurus Fir'aun suaminya. Bapak-bapak susah mengislamkan istri, mendidik istri, seberapa susah ketimbang Nabi Lut mendidik istrinya yang nakal. Kita sebagai orang tua susah ngurus anak, didik anak, seberapa susah ketimbang Nabi Nuh mendidik anak. Kita sebagai anak susah mendidik orang tua, ya Allah, gimana caranya? Seberapa susah ketimbang Nabi Ibrahim mendidik Azar. Ya Allah, masat menimpa hum kepada mereka, Allah timpakan hum kepada mereka apa? Al-baksa'u, malapetaka, susah hidup, miskin, sakit-sakitan. Seberapa berat dengan sakitnya Nabi Ayub. Kata Allah, jangan enak-enakan kalian. Emang semudah itu masuk surga sebelum Allah datangkan berbagai macam ujian. Malahan dalam ayat yang lain, nanti diteruskan lagi ayat ini. Dalam ayat yang lain Allah menunjukkan kesungguhan. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi ila akhirih. Lamnya kalian ngaku iman, ngaku Islam, sungguh kami akan menguji kalian, kata Allah. Kalau kepengen masuk surga sih jangankan yang soleh, tukang gablek itu pengen. Malam berlalu begitu saja, Senin berlalu begitu saja, pagi berlalu begitu saja. Ya Tuhan, dari dulu sampai sekarang dulu amaina amtoina sholat, belum pernah keluh kesah sampai ngelungsar, kata orang Sunda, mati kiri kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Sebelum ditimpakan kepada kalian apa? Al-baksa'u, malapetaka. Ini itu ribet hidup. Kadang-kadang anak, kadang-kadang istri, ini belum selesai, itu masalah sudah datang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, mata Nasrullah, mata Nasrullah, mata Nasrullah. Kapan ya pertolongan Allah? Kapan ya pertolongan Allah? Kapan hidup enaknya? Kapan senangnya? Mata Nasrullah, mata Nasrullah. Kapan ya pertolongan Allah? Keluh kesah. Masathumul ba'sa'u wad-dharra'u, wad-dharra'u, kesengsaraan sampai
cekik. Mata Nasrullah. Gusti iraha tu Gusti derek ngangkat derajat hamba. Kapan nanti Gusti? Semoga mengedipkan mata mau masuk surga, kata Allah. Sebelum kalian diuji, masathumul ba'sa wad dharrau wa zulzilu, dan diguncang-gancingkan hidup. Ingat, ada sebuah hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya di zaman akan datang suatu zaman ala ummati, yang menimpa umatku, bahwa memegang Islam persis seperti memegang kayu bara api. Begitu erat, intamassatum, kalian erat pegang itu bara api, terbakarlah kalian. Artinya ketika melaksanakan Islam yang sesungguhnya malah dikerubutin berbagai masalah. Ngomong bener dikriminalisasi. Siapa yang Bapak pernah mengamati zamannya LB Murdani? Saya Orde Baru 3 kali ditangkap sama polisi. Ketika testing saya masuk Mahkamah Agung aja, file saya masih ada waktu mahasiswa. Arswendo Atmowiloto, Soeharto nomor 1, baginda Rasul nomor 11. Saya yang duluan ditangkap di gedung Sate Bandung yang demo. Baginda Nabi jadi nomor 11. Gara-gara berlindung dia di Golkar dulu. Jangan tersinggung Bapak yang Golkar sekarang. Dulu kan bukan partai, Golkar nggak mau disebut partai. Tapi undang-undang partai yang harus ikut pemilu. Dari Golkar apa dulu? Kalau bukan partai, organisasi masyarakat gitu. Kok ikut kampanye, ikut pemilu? Sedangkan dalam undang-undang yang boleh berpolitik, yang ikut pemilu partai. Aneh tidak? Kok saya harus Wiloto, Arswendo menyelamatkan diri, dirangkul sama Golkar. Awet umur karena berlindung di Golkar. Lemkari saya demo berlindung di Golkar, berubah namanya jadi RDII. Tuh udah dikocar-kacir, udah kocar-kacir itu. Ya, najis nih, KB nih. Karena dia itu mengartikan bahwa musyrikuna najasun, orang musyrik itu najis katanya. Padahal tafsir tidak ada yang mengartikan najasun, najisun, tapi najisun artinya kotor. Orang musyrik itu kotor keyakinannya, bukan najis tangannya, kulitnya. Dalam kata Nabi bahwa orang manusia itu tidak najis. Jadi kalau ketemu bapak-bapak ini penjenengan KPG, mereka itu anggapnya najis, Pak. Ribet banget tuh. Kalau punya duit habis pegang engkok, pegang enci, kudu cuci. Karena najis. Jangan dipancing saya dalam urusan itu, bisa meledak nih. Kita udah balik lagi ke sini, kita lagi ngaji hati. Hati, biarin yang lalu-lalu. Ridho, saya digonjang-ganjingnya di ridho. Wazul silu, digonjang-ganjingkan. Ulama yang lurus disetrum. Orde Baru aja lah ke depan, mudah-mudahan jangan terulang. Setrum, saya punya guru hilang, culik, pas dipulangkan lumpuh, menuju jalan ke pesantren, ke masjid, mau sholat subuh ketahuan sama masyarakat yang mau berjamaah sholat subuh, lumpuh di pinggir jalan, dipulangkan dalam keadaan lumpuh karena disetrum.
Dom, Aceh, berapa tahun, berapa yang hilang? Wazul zilu, diguncang gaji. NU tahun 83 baru menerima asas tunggal. Sebelumnya susah, dakwah susah. Siapa yang punya PT punya CP, Orde Baru awal? Tidak bisa kecuali harus punya kartu Golkar. Susah. Saya tahun 80 ngaji di Punten, Cirebon. Pas giliran pulang, kebetulan pakai batik gambar Ka'bah. La ilaha illallah, sampai diceleng Indramayu, cegat sama polisi, dipretelin. Saya pulang nggak pakai baju ke Subang. Allah Pak, segitu gua nasihatun dia di bangge, bocah santri buduk atau pakai ditanggapi ya tuh ya. Ya Allah, wazul silu, digonjang ganjikan, bakal kebakar di akhir zaman kalau melaksanakan Islam yang sebenarnya. Pakai jenggot dicurigai. Ya Allah kan. Udah persis seperti Palestina. Di Palestina saya 2016 seorang kalau barang 3 orang aja kumpul ngobrol-ngobrol dibubarin, dikirain lagi merencanakan apa gitu. Wazul zilu. Emang semudah apa masuk surga kalau belum merasa perih, sakit, peher, pahit peher, kudu kasamper. Mohon maaf, siapa nggak bakalan ngerti. Minta ditransfer mana tuh bang transit bahasanya. Pahit peher, kudu kasamper, larawirang, kudu kasoran, nyeri perih, kudu kapanggil. Coba roh di embargo, intimidasi, difitnah. Ya Allah, wajah Ustaz. Namanya kayak Ustaz dakwah pasti berlawanan dengan hawa nafsu, berlawanan dengan kejahatan. Ya, terimalah. Kata Allah, inna dzalika min azmil umur. Itu merupakan sebuah kemestian untuk menggapai ridho Allah. Jangan tidak mau nanggung resiko. Apa sih di dunia yang enggak berisiko? Jangan jual agama. Kenapa sih yang didatanginya Israel kemarin? Kenapa? Nyari apa ke Israel? Jadi benar. Ngapain kok datang ke Israel? Hati-hati, Muhammadiyah dengan NU dipisahkan dengan kunut, disatukan metambang. Urusan ya Allah, menegakkan kebenaran itu ada risiko. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Anakku, kata Syekh Luqmanul Hakim, diabadikan nasihatnya, nasihat kepada anak diabadikan dalam Al-Quran. Saya lupa sampai judul saya mulai. Wahai anakku, aqimis shalah, dirikanlah sholat, wa'mur bil ma'ruf, hendaknya engkau amar ma'ruf, wanha 'anil munkar, dan nahi munkar. Ingat, kalau ente sudah rajin sholat, sudah amar ma'ruf, terutama nahi munkar, wasbir, ingat, hati-hati, wasbir, kudu sabar ya, ala asobak, nanti bakal ada yang menimpa. Kenapa demikian ya Allah? Inna dzalika, karena itu semua min azmil umur, suatu kemestian dalam beragama. Dikucilkan, menurut timbang si Rasul di alam kubur sendirian itulah
Tanggung jawab di akhirat dia sendirian. Kenapa sekarang memang minta tanggung jawab ke orang lain? Dah biarkanlah anu menggonggong kapilah berlalu, biarkanlah anu menggonggong timpuk pakai batu. Nah, biar semuanya resiko kembali kepada dirinya masing-masing. Ya Allah, tabarakallah. Kurang tidur karena bangun malam mulai. Kurang makan karena puasa. Hujan ahli ibadah. Mana yang perutnya pada gemuk? Cara tipisin lah, tipisin. Mengko umur tapi nyelekit ya ke hati ya. Mohon maaf. Belum semudah itu mau masuk surga. Kayak umurnya saya, itu sebetulnya Rasul yang negor jamaah. Kira-kira dong makannya bakar. Nahnu qaumun la na'kulu hatta najua. Wa nahnu na'kulu hatta la najua. Kami adalah suatu kaum komunitas, kata Rasul. Kami tidak pernah makan kecuali kalau kami lapar. Tidak banyak ngemil Rasul. Sekali kami makan, kami tidak pernah sampai kemerkaan, sampai kenyang. Bahkan Rasul menyatakan tidak iman orang yang ngorok kekenyangan sementara tetangganya. Lah dunia namanya dunia tempat capek, boro-boro ibadah, maksiat ge. Tuh tanya ke si A. Boro-boro yang enak, tidak apa boro-boro yang nggak enak di dunia. Yang enak aja ngos-ngosan yang tanya. Mohon maaf, saya takut nangis lagi kayak bulan kemarin. Makanya saya belok-belok aja. Kenapa? Karena takut ria juga. Hati-hati mengumbar air mata di hadapan orang banyak juga, hati-hati. Jangan sampai ditunggangi setan. Ya Allah, giliran berdoa di hadapan orang banyak terseduh-seduh, giliran sendiri mana salah lagi. Kenapa sendirian? Kalau di hadapan orang banyak apalagi kasih amplop, wah kelihatan kayak serius banget. Ya Allah, wasulzilu dan digoncang-gancingkan hidup. Ya Allah, hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ah, sampai-sampai Rasul sendiri dan para pengikutnya dulu sampai-sampai mengucapkan, sampai-sampai meratap, mata nasrullah, mata nasrullah. Tuh mesti kira-kira teuing beri hirup teh pedih, capek, usaha selalu gagal, berdoa tidak kunjung diberikan apa yang diminta. Ya Allah, beri hidup. Banyak yang hidup kayak begitu, rajin ibadah tapi seolah-olah tidak dikabul doanya. Banyak yang kayak gitu. Kejerit sama Allah, susahnya hidup. Ingat Pak, jangan nyangka, jangan sudon kepada Allah bahwa doa belum dikabul. Sudah dikabul. Nanti hikmah yang ke-90 sekian nanti. Idza ra'aita, jika engkau melihat, man kepada orang yang rajin ibadahnya, istiqomah, mahabbah, tapi doanya, urusan dunianya belum diberikan, susah, langsat. Jangan sekali gonya meraih belum dikabul doanya. Sudah dikabul. Apa kabulnya? Ayo jawab. Apa kabulnya? Apa kabulnya? Saya pakai Sunda soalnya. Orang kan rata usaha nyari buat ibadah ya. Lah dia kok tanpa duit kok bisa ibadah? Apa itu bukan kabul yang lebih baik?
Iya. Kalau gitu berarti Nabi Ayub tuh kagak dikabul sama sekali berarti. Sudon ya Allah. Aduh, dosa tukang ibadah banyak sudon sama Allah. Mana anak muda? Ini ada yang masih bujangan kan? Nah ini nih bujangan. Tuh di belakang tuh anak muda. Coba saya mau nanya kira-kira hari Minggu kayak begini, wayang begini, rata-rata anak muda di mana? Apa? Sementara ada nyempil itu di belakang. Dia berhari-hari padahal berdoa, ya Allah anu banyak keinginan. Itu yang dimintanya tidak dikasih. Masih curiga nggak kepada Allah bahwa itu belum dikabul permintaannya? Ini kabulnya. Orang lain anak muda tuh di mana wayang gini, dia di sini. Itu kabulnya lebih baik ketimbang permintaannya yang dia minta. Kenapa demikian? Kalau punya Tuhan segala apa yang kita minta terus langsung dikabul sesuai dengan permintaan kita. Tuhan goblok kayak gitu. Enggak usah disembah. Karena tidak tahu masa depan, tidak tahu yang lebih baik untuk kita. Paham enggak? Makanya Allah yang kita sembah itu Maha mengetahui. Anak kecil pagi-pagi minta dibeliin es. Emak bapaknya tahu akibatnya. Dikasih tidak? Tahu kagak anak kecil sampai nangis. Anak kecil maklum anak kecil. Suudon kepada emak bapaknya. Merasa diperlakukan tidak adil. Nangis. Bapak jahat. Tahu malahan minta yang manis es krim malah dikasih yang pahit. Besok udah seminggu sembuh tanpa minta ditawarin sama bapak. Dok, kemarin kan minta es krim, yuk beli. Udah sehat. Janganlah seperti iman anak kecil tuh yang selalu suudon pada Allah. Allah tahu permintaan bapak itu. Ya Allah, berikanlah rezeki buat ibadah. Tahu Allah ke malaikat tahu, panas sama tetangga tuh tahu. Tahu Allah ke bakal kawin lagi tahu. Kalau aku punya Tuhan gak punya pertimbangan. Nih Al-Quran, Al-Hafidh saksinya. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. 5 kenapa? Wallahu a'lamu wa antum la. Ingat kata Allah, sesuatu kau mati-mati jangan-jangan itu baik untukmu. Sesuatu yang kau cintai mati-matian jangan-jangan hakikatnya adalah buruk bagimu. Buruk dan baik itu jangan hari tua, kita panjang perjalanan akhirat. Paham ya kira-kira? Kenapa demikian? Itu Allah ya'lam antum la ta'lam. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ada enggak di sini yang nikah tujuan cerai? Kenapa ada pengadilan penuh-penuh itu sama yang cerai? Tandanya ente nggak tahu yang ternyata yang ente cintai waktu perawan mati-matian ubah ya waktu. Nggak ada yang nikah tujuan cerai. Tapi kenapa pengadilan penuh? Tandanya hanya Allah yang tahu hari esok. Kamu tidak tahu apa. Kalau Allah tidak tahu, insya Allah bisa dikibulin nanti. Untung aja kita punya Tuhan yang namanya Allah Alimun bidzati sudur. Allah tahu lintasan hati kita. Ya kalau Allah menilai dohirnya doang, alah
Bisa ditipu tuh. Mati di masjid, wow, husnul khotimah. Ya sudah, entah yang sekarat bawa masjid. Tipu. Wah, mati ibu lagi pakai mukena. Udah yang sekarang cepet pakai mukena. Orga apa juga ini? Allah tahu. Desiran hati kita tahu. Allah Al-Latif, Allah yang khabir. Semut di tengah kegelapan malam, semut hitam jatuh pada batu hitam di gelapnya malam, Allah lihat. Hati kan gerak-gerak, syukur, kukur, syukur, kukur, syukur, kukur. Nah, mati kita lagi hati di mana? Nah, itu su'ul khotimah dan husnul khotimah, bukan atribut kayak gini. Ya Allah, balik lagi. Ar-roja ma korona wa amalun wa illa fahuwa umni. Ya. Ayo, tarik kesimpulan. Tarik kesimpulan awal. Maksudnya dengan ini, dengan tadi yang ayat Al-Qur'an 214. Apa itu? Yuk, bangkit. Hubungkan dengan hikmah yang bulan kemarin. Penyesalan si penyesalan. Jangan sampai disebut air mata buaya. Penyesalan didatangi dengan bangkit untuk perbaiki diri, itu namanya penyesalannya air mata buaya. Ayo di sisa umur ini kumpul pahala. Kalau orang bilang waktu adalah uang, nah udah kayak kita gini mah udah waktu adalah pahala. Kumpul-kumpul, sunah-sunah, kumpul-kumpul. Ayo dari apa gitu? Dari apa? Kumpul-kumpul pahala. Kudu jadi pahala. Apa gitu? Kenapa? Udah deket pulang, bapak jadi TKI. Udah deket habis kontrak mau pulang. Kira-kira mau beli sawah nggak Pak di sana? Kenapa? Lah mau balik, nanti pasti ditanya hasil kerja di sono apa baik, mana hasilnya? Hasil kerja di dunia bakal ditanya. Habis ongkos di dunia mau bisa pinjem, habis ongkos di sono pinjem ke siapa? Habis ongkos di dunia mau pinjam, nggak punya duit, nyekolahin anak pinjam, bisa. Ya akhirat kehabisan ongkos. Insya Allah. Yuk bangkit. Kudu keluh kesah. Nih pulang dari sini, tanya Bu. Tuh si abi-abinya tanya tuh, di sahur mau sama apa? Ayo mumpung masih serada sore, belanja. Ayo. Habis suka lemas, emangnya surga. Justru dilemas adanya Allah. Habis capek, dicapek adanya Allah. Paham ya? Ini bahasa mari udah langsung ya Allah. Dicapek ada Allah. Ya maksudnya dicapek ada ridhonya Allah. Ayo. Keluh kesah ya. Gara-gara gelantungan di KRL. Loh. Mana hari gajian dari Senin. Gitu, mana puasa berdesak-desakan, waduh segala macam. Ya begitulah. Rasul sempat menegur sahabat. Sahabat mau mengasingkan diri, tidak mau di dalam hirup pikuknya masyarakat. Mau mengasingkan diri. Ya pantas kagak lihat auratnya. Gaulnya di hutan sama monyet. Jauh lebih baik kita berkumpul di masyarakat, berupaya untuk nahan diri, ketimbang di hutan tapi tidak ada tantangan. Keluh kesah, dikeluh kesah adanya Allah. Ya yang sakit ya sakit, iya memang karena ibadah itu dituntut Allah untuk bagi yang mampu. Catat, sepakat Pak? Sepakat, setuju nggak bahwa ibadah semuanya
dituntut bagi yang mampu. Sepakat nggak? Berangkat haji bagi yang mampu. Zakat, ayo, puasa, semuanya bagi yang mampu. Yang sakit puasa kata Allah membatalkan, nanti kita bagi kodok. Setuju nggak nih? Setuju nggak setuju? Begitu dari Allahnya. Sholat bagi yang mampu, berdiri. Gak mampu berdiri, duduk. Gak mampu duduk, ya berbaring dengan isyarat, dengan nafas. Tidak mampu nafas. Setuju kan bahwa semua ibadah bagi yang mampu. Nah, catat bu, Bapak udah setuju. Kenapa giliran istri nggak mau dimadu, Bapak ngambek? Gimana kalau dijawab sama istri, semua ibadah Pak bagi yang mampu. Ayo, ini suka merayu, Bu. Ibu itu udah jalan surga. Ridho sudah nasib, Bu. Jawab, Bu. Semua ibadah bagi yang mampu. Sampai hari ini Pak saya belum mampu dimadu gitu. Masih susah. Ingat surat 4 ayat 3 harus disambungkan dengan ayat 129-nya. Ayat 3 Allah mempersilahkan untuk memadu. Ayat 129 dalam surat yang sama Allah yang menyatakan, walan tastati'u an ta'dilu baina nisa'ikum walau harastum. Walan tastati'u, tidak mungkin kalian bisa berbuat mampu walan tastati'u an ta'dilu, tidak mungkin kalian bisa mampu berbuat adil baina nisa'ikum, di antara istri kalian. Walau harastum, walaupun ngoyo. Bingung kan? Makanya ngaji tafsir dulu, asal matang ilmu balaghah, ilmu alatnya, nahwu sorobnya. Ayat 3 nyuruh Allah ya. Ayat 129 nyebut nggak mungkin mampu. Nah, tanyakan aja kepada yang ngaji tafsir, nanti lain amplopnya saya bukan itu. Masuk gitu, katanya taruh. Cukup waktu. Jadi khusus bagi saya pribadi, ya Allah, kadang-kala Bu, saya itu ibadah kepada Allah suka keluh kesah, nggak tahu ibu-ibu mah di sini ora solehat kabeh. Saya suka keluh kesah, ya Allah, susah, ya Allah, istiqomahnya ibadahnya susah. Taman Quran susah istiqomahnya, tahajud susah istiqomahnya. Istiqomah dohir, belum lagi istiqomah batin, lagi sholat kayak kelemar-kelemar hati. Susah istiqomah, elingnya itu susah, angger-angger, susah pendirian. Kelemar. Seraya kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan. Mudah-mudahan dari sekian banyak kekurangan kita Allah sempurnakan. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka sholaha amrina kulli innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.